kalau di Semarang Pantai Marinnya pasirnya mana ini? Ya gitu kan. Ya, Ada pasirnya. ada memang ada. pasir, Tapi kayak campur sampah tapi. campurnya itu kayak sampah gitu. Campurnya Campurnya. mau renang bungkus Indomie gitu. Mau renang ki sik tingkir ki sik gitu kan. Itu. Mikir-mikir ya. Heeh. Beda sih, beda. Pantai di Semarang sama Jogja beda banget sih. Semarang gimana? Ada nggak spot polisi yang lumayan rese nih? Ada, Bangkong. Di mana? Bangkong itu Oh di Bangkong ya, lumayan rese ya. Di Bangkong berarti pas perempatannya itu. Nah, perempatan. Jadi Pas kayak perempatannya- Bangkong tuh kalau misalnya kita udah ngelewatin garis dikit itu loh. Itu polisi udah nyamperin. Iya kan? Itu Iya. parah sih di Bangkong. Yang untung lewatin garis dikit. Di Jogja belum lewat men. Kayak udah tahu aja mau ngelanggar gitu. Garisnya tuh masih jauh udah itu. Lampu masih hijau. Masih hijau kayak udah keluar dari kau gitu. Udah enggak. Anjir. Langsung rem mendadak tuh. Langsung goyang motornya. Kembali lagi di Bicara Mahasiswa bersama Riko sama Dragon Artawa dan juga Eugenius Yonetka. oke. Jadi di Bima kali ini kita kedatangan dua tamu yang ganteng dan cantik ya. Boleh mungkin perkenalan diri dulu dari yang ganteng dulu aja. Halo, saya Vigo. Aku Fania. Oke. Perkenalan yang sangat singkat ya. Jadi di sini kita ada Mas Vigo dan juga Mbak Fania. Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol banyak, Ya. mungkin asik-asikan aja lah, nggak perlu sepaneng-sepaneng, kalem aja. Yang penting seru gitu ya. Ya. Oke. Nah, Siap. Mungkin kita sedikit perkenalan dulu ya. Jadi tadi kan cuman penyebutan nama dua. Mungkin dari Vigo atau Fania yang dulunya bisa ceritain sedikit lah tentang masa lalunya dulu atau Masa lalu nggak? perjalanan hidupnya gitu. Coba dari Vigo dulu, Vigo. Oke. Gimana? Mau tahu apa dulu nih? Mungkin dari dulu kamu SMA mana gitu loh? Oke. Dari SMA atau Ini SMA ya. Hmm. Sebenarnya aku dulu gak SMA. Oh. Mas. Dulu aku tuh SMK di suatu SMK di Jogja di tengah kota. Oh. Terus ya sebenarnya di Jogja nggak dari SMA-nya, nggak dari SMK-nya, cuman dari SMP malah dari tahun 2015 kayak Iya, gitu. iya, iya. Itu sih kalau aku gitu. Dulu SMA mana sih, Bu? SMK Oh iya, dari SMK. Iya, SMK mana? SMK 7 Jogja. Oh. Negeri ya? Iya, negeri. Kalau kamu kan? Kalau aku dari mana ya? Aku tuh rumahnya Ungaran, cuman Iya. kok sekolahnya di Semarang ya? Kenapa ya? Di Ya kan? mana? SMA juga, apa SMK? SMK. Oh, SMK sama. SMK. Tapi SMK mana? sebenarnya SMK ini tuh bukan tujuanku gitu, gimana aja? Terus Terus gimana? Kayak paksaan. Nah, Dari orang tua atau gimana? biasa lah. Oh. Dari SMK mana kamu, Van? Aku dari SMK 11, guys. Grafika tuh. Oh, iya, tahu. Oke. Terkenal nakal. Oke. Menarik ya. Sebenarnya aku mau bahas tentang sedikit sih kayak tentang Vigo yang dari Jogja. Ya, Kir, Vigo. kamu dari mana, Kir? Aku SMA di Jogja juga, Di mana? di daerah Sleman. Oh, Gitu. oke. Mungkin kita bahas Jogja dulu ya. Jogja dulu. Boleh. Kan kayak Semarang sama Jogja itu kan masih kayak apa ya? Deket tapi mungkin ada beberapa budaya lingkungan yang beda gitu loh. Iya. Nah, gitu. Kota healing. Kok iya? Kota Iya ini. sih, banyak orang kayak bilang ayo ke Jogja buat healing, jalan-jalan ke sana. Cuman bagi saya sendiri yang sudah merasakan 5 tahun nih di Jogja, sebenarnya bukan healing, malah meninggalkan banyak luka gitu bagi saya ya. Tidak sembuh, malah menambah luka gitu. Ya kalau apa ya? Ya mungkin sama ya kayak yang dikatakan Mas Vigo ya. Healing enggak healing juga sih Nggak ya, healing sampai sana juga juga. sih, iya. Kalau sekolah ya tetap stres Ya, stres aja. aja, ada masalah sama Kayak- temen ya udah sama aja. Kayak kalau di misal balik, aku kan asli Salatiga, balik Salatiga, ning Jogja sekolah penak yo, akeh temene, banyak area jalan-jalane. Oh yaudah sih yo sekolah ya tetap sekolah ya. Sekolah tetap malah gimana ya? Kalau orang-orang kan yang dari luar Jogja mau ke Jogja gitu kayak terutama kita yang tinggal di Jogja ya tanya, mau jalan-jalan kemana? Kita sendiri juga bingung, ya nggak? Temenin Orang jalan-jalan gitu. temenin Juga jalan-jalan. bingung. Relate. Iya. Bener-bener. Ning ndi? Bingung, nah gitu loh. Sama sih kayak orang Jogja atau orang luar kota gitu yang ke Semarang tuh. Iya. Ayo temenin ke Semarang, bingung mau kemana? Iya kan? Bingung kan mau Semarang. kemana? Apa? Ayo Kalau dari Jogja sama di Semarang tuh perbedaan lingkungannya apa?
Kalau perbedaan di lingkungan lebih ke yang banyak nih dari aspek apa dulu? Mungkin dari aspek lingkungan dulu ya. Dari aspek pertemanan. Orang Jogja itu menurutku ya, karena aku asli Semarang, orang Semarang gitu. Pertama kali aku ke sana ketemu orang Jogja itu banyak yang santun, men. Lalu ketika pergi ke Jogja nih, keluar kemana aja, jalan ke angkringan atau apa, ngobrol sama siapapun tuh bisa. Bener-bener kamu duduk gitu, ada bapak-bapak, tiba-tiba bapaknya ngajak ngobrol gitu, bisa ngobrol sampai berjam-jam, sejam, 2 jam, padahal orang nggak kenal gitu di angkringan gitu. Kayak gitu. Tapi banyak banget sih, aku waktu di Jogja juga beberapa ngomongnya tukang parkir gitu loh. Iya. Sama tukang beca kita ngobrol, padahal ya dia kenal, kita nggak kenal. Iya. Tapi ngobrol-ngobrol aja. Tapi kamu kan juga di Jogja kan? Ya, kurang lebih sama ya. Di Salatiga juga orangnya memang apa ya, tipikalnya yang berkepala dingin lah. Ya udah. Iya. Enggak emosian gitu Iya, lah. benar. Walaupun di Jogja banyak sekali, bahkan Mas Rikmas, Mbak Fania juga ngomong Jogja tuh panasnya panas gitu. Iya. Tapi dengan sepanas itu orang Jogja tuh masih bisa tenang gitu loh. Benar. Dan Panas ya, banget, panas. ngeri itu. Sekolahku dulu loh, SMP loh, men. Gila. Gitu. Bentar. Ngomong-ngomong tentang panas ya. Orang Jogja kan tadi kan dingin. Ngomong-ngomong tentang panas dan orang Jogja yang dingin. Di Jogja itu hampir di setiap lampu merah nggak ada yang klakson, men. Bener-bener. Coba di Semarang, di Semarang nih. Di Semarang, di Ungaran apa di kota-kota yang dalam tanda kutip padat ya. Orang-orang di apa lampu merahnya gitu yang udah siang-siang panas nih. Di Jogja sepanas apapun, sebad mood apapun juga nggak ada yang klakson, men. Ijo ya udah, ijo belum ada yang maju nih. Ya udah tunggu dulu sampai depannya maju gitu sih. Keren sih. Kalau ada yang klakson, lihat dulu platnya. Pasti bukan orang Jogja ya. Bukan orang Jogja. Malah kadang aku pernah ikut juga ada event JLFR waktu itu. Jadi sepedaan tiap Jumat malam. Bukan Jumat malam. Jumat di akhir bulan malam. Ya itu tuh komunitas pecinta sepeda Jogja tuh dia kayak muter-muter gitu. Nah, ada salah satu orang yang lewat gitu di rombongan sepeda di klakson diteriakin, men, asli. Gara-gara diteriaknya kayak Maburo itu yang bahasa Indonesia terbang aja gitu. Jadi kayak ya jalan luas gitu loh, men. Jalan luas. Ya, asik sih orang Jogja gitu. Memang kayak Nggak temperamen kan. Nggak temperamen dan nggak tahu kenapa vibes-nya itu kayak udah satu pikiran gitu. Iya, benar Gitu sih. Tapi kalau dari pertemananmu Gu, kayak misalnya pertemanan di Semarang sama Jogja gitu. Nah, kalau dari pertemanan sendiri ini yang agak waktu itu aku bahasa Jawanya jeglek ya. Jadi dulu aku tuh di Semarang di SMA jadi aku tuh dulu di SMP sama di SMP-nya tuh di Jogja sama di Semarang. Di Semarang dulu baru di Jogja. Sama-sama swasta, cuman dari segi pertemanannya beda. Lebih ke yang kalau orang Semarang nih menurutku ya, orang Semarang nih kalau ngomong mungkin agak dalam tanda kutip sok. Tapi karena memang kulturnya Semarang kayak itu, Semarang, Surabaya mempunyai stereotip seperti itu. Nah, sedangkan kalau di Jogja itu kayak mereka tuh yang adab asor, sederhana, mau berteman dengan siapapun kayak gitu, nggak picky. Sedangkan kalau di Semarang mungkin kayak yang mungkin dari outfit aja ke sekolah pakai sepatu apa dijudge mungkin, atau kayak yang dia pakai Nike atau dia pakai New Balance, pakai New Era lah. Itu kan bisa jadi pengkategorian sendiri buat orang Semarang. Cuman kalau orang Jogja nggak peduli mereka mau pakai sepatu nggak bermerek pun, sepatu 100 ribuan gitu nggak masalah gitu. Bukan utamain gengsi ya kayak gitu sih. Itu kalau yang dari segi pertemanan kayak gitu. Dan kalaupun ada yang picky atau kayak pilih-pilih, ya aku yakin aku sama Mas Igo tahu kalau pasti itu orang luar, bukan orang Jogjanya gitu. Kayak belum Jogja banget gitu loh. Gitu sih. Justru malah dulu aku kan dari orang Semarang yang dulu circle pertemananku waktu di Semarang yaitu tadi ikut sok dan lain-lain. Aku pindah ke Jogja pernah kayak teman-temanku ada yang nggak suka gitu, Mas. Nggak suka, terus mereka kayak ngasih tahu kayak gue kalau di Jogja kita nggak kayak gini mainnya. Kita lebih ke yang ya udah saling menghargai aja apapun yang dipakai orang lain gitu, saya menghargai. Bukan bermaksud judgmental juga gitu sih. Mereka lebih kayak gitu. Tapi kalau apa ya? Kayak nongkrongnya gitu sama. Nongkrong sama sih, malah
di sana kayak nongkrong bisa dimanapun men, kayak karena mungkin lebih dominan angkringan juga ya, jadi lebih banyak mungkin di angkringan gitu. Warung kopi pun juga warung kopi nggak yang wah banget dulu waktu zamanku, cuman kayak yang bisa di mana aja, warung kopi yang pinggir jalan ngemper pun gitu juga. Ya apalagi kalau nongkrong ya, ini ngomongin nongkrong dulu di Jogja itu ada yang namanya Kali Code. Nah di bantaran Kali Code itu banyak yang jual kopi gitu-gitu, dan kayak nongkrong duduk di sebelah liatin kali aja pinggir jalan tuh asik banget men, asli. Nge-vibe-nya tuh Nge-vibe apa ya, nggak harus pas senja wes. Iya benar. Kayak pas panas-panas atau mungkin pas malam aja bisa. cuman lihat kali itu aja kayak Benar. Tapi tongkrongan favorit kalian di mana? Kalau aku di Jogja either Burjo, kalau enggak kopi yang di depan SMA setelah Duce 1. Itu di Tugu ada dekat McD. Itu di pinggirannya itu ada kopi-kopian di situ. Nah, aku biasanya di situ buat nongkrong, buat dulu kan main motor juga. Jadi kopdar gitu, lucu-lucu di situ sih. Kalau Semarang di mana, Pan? Semarang tuh gimana ya? Kita random aja enggak sih kalau Semarang tuh kayak ya pada nongkrong di mana ya udah kita ke sana enggak sih? Tapi kalau yang tak alami kayak pertemananku jauh gengsi gitu. gengsi ya. Masih mikir gengsi. Susah sih. Kalau aku ya. Susah nongkrong di Semarang. Apa sih kayak gengsinya tinggi banget gitu loh kalau mau nongkrong. Harus ini kesini. Kok di sini ya. Harus yang kalau hike nanti ada yang mikir kok di situ sih. Nanti kalau yang bilang di Burjo, kok nih Burjo tok toh. Kayak serba salah ya sebenarnya. Iya. Serba salah ya. Relate sih kalau di Semarang. Mana lagi? Tapi Kalau- aku yang bisa-bisa aja sih di mana aja gitu. Kalau di Semarang beda sama Jogja sih kalau masalah Beda banget nongkrong gitu ya. ya. Heeh. Kayak Ya, kerasa ceritanya, sih. Iya. Kerasa banget. Yes, benar banget. Gitu. Tapi aku kan pernah denger kayak Jogja itu kan katanya tenang gitu. Tapi padahal sebenarnya ada beberapa temanku yang bilang kalau Jogja itu masih kayak liar gitu loh. Katanya kan kalau di internet tuh kayak Jogja jam sampai jam 10 gitu masih Iya. tenang gitu. Iya. Jam terang, Ntar lewat jam 10. Jogja Ya. 10 ke atas baru Jogja apa namanya? Jogja apa ya? ya jam malam lah, jam malam Iya, Jogja. iya, Jam jam malam malam bilangnya Jogja. jam malam Jogja aja itu ya bisa sedikit apa ya? Menurutku ya sedikit lebih menyeramkan gitu. Horor. Iya, horor aja. Ini ya beda 180 derajat ya. Beda kan. Beda banget. Walaupun mungkin banyak yang bilang kalau Jogja itu 24 jam. Bener 24 jam, pasti jam 3, jam 2 sampai subuh, sampai pagi itu tuh pasti akan selalu ada orang yang kumpul nongkrong sampai pagi, yang nggak tahu sampai ketiduran di situ juga ada juga. Ya memang 24 jam, tapi dalam waktu 24 jam itu ada jam-jam yang bisa dikatakan rawan gitu. Tapi kalau ini nih aku lanjut ini ya, mau nanya lagi tentang culture shocknya kalian tuh waktu di Jogja. Terus kan kalian kan udah pernah ditinggal di Jogja kurang lebih berapa tahun nih? Lebih dari 3 tahun. Kalau aku kan? dari 2015 sampai 2020. Ya lama sih, 15. Ya, Oh ya 5 tahun. Culture shocknya lebih ke yang itu tadi ya, orang-orang. Terus Jogja tuh murah-murah men, asli. Cari apa aja Bener sih, murah banget. itu bener banget sih. Dari yang makanan, kan dulu kan aku kan ngekos ya. Iya, Jadi iya. 2015 tuh pindah kayak yang di Semarang ada rumah, cuman di Jogja tuh ada rumah juga, rumah nenek, cuman sedikit jauh dari sekolahku yang masih kota. Iya. Itu sekolahku kategorinya masih masuk kota. Nah, terus memutuskan untuk kos. Nah, di kos kan ya jadi anak kos pada umumnya ya, seirit mungkin gitu. Iya. Buat masak ya paling masak cuman Indomie atau telur gitu, dan selebihnya beli. Nah, dari beli itu ya gimana caranya seirit mungkin, kayak di angkringan di sana 5.000 udah bisa makan kenyang, kayak nasi 2, minum sama gorengan 3 gitu tuh masih bisa. Sana nasi 1.500-an. Nasi kucing, nasi angkringan 1.500-an. Ada yang 2.000 lah. Sehari 10.000 itu Sehari 10.000 udah cukup sebenarnya. Kalau nggak yang hedon, nggak yang borju banget lah. Bener-bener. Gitu. Itu sedikit culture shock ya, kayak aku ngerasa anjir murah banget ya di Jogja ternyata. Cuman ya murahnya itu karena menyesuaikan dengan apa ya? UMR sana juga. Yeah. Sebenarnya UMR itu kan menyesuaikan dari biaya hidup juga. Nah, dari hal kayak gitu ya mereka mau nggak mau hidup di lingkungan yang dalam tanda kutip murah gitu. Banyak sih di Jogja makanan-makanan murah gitu. Gitu. Kalau di Semarang banyak nggak sih yang murah-murah? Tertentu guys.
nggak sih? Mas? tertentu sih Kayak sama aja. lebih yang drastis banget ya. Ya Anjlok gitu. kalau ya intinya kalau di Semarang itu, kalau di Jogja itu kan masih banyak banget kalau makanan yang kamu bilang tadi loh, Bu. Iya, iya. Nasi kucing paling cuma berapa? Kalau di Semarang tuh, kalau di Semarang tuh bisa 3.000, 5.000 gitu dan lah ya. ya Iya ada sih. ada yang murah kayak misal berapa gitu. Cuman kalau di Semarang udah jarang sih sekarang. Oh gitu. Aku sebenarnya pindah Semarang nih belum terlalu lama, makanya kayak masih belum begitu tahu juga, makanya aku tanya gitu. Gitu sih. Di Semarang gimana, Man? Ya, culture shocknya mungkin ini deh, Ungaran ke Semarang gitu aja. Cuaca mungkin. Cuaca. Ungaran ya. Ungaran kenapa sih kayak hujan mulu? Capek ya. Kalau Semarang Semarang hujan enggak. Tapi Ungaran hujan terus kan. Gimana nih? Ya males sih ya. Berangkat tuh nanggung sebenarnya. Nanggung kayak Kayak Semarang enggak hujan, tapi pengen berangkat. Tapi kok dari rumah hujan? Males. Enggak ada nih. Enggak ada gimana? Oh, nggak ada yang Siap, jemput ada ya? yang Tolong Oke. dijemput ya. Boleh nih. Boleh. Nanti ada lah linknya di bawah gitu Bisa ya. komen ya. Bisa komen. Tapi kamu dari Ungaran ke Semarang ini ngekos apa gimana, Van? Laju. Ngelaju Laju. sendiri. Motor ya, ngeri. Nggak Keren. boleh, guys. Keren. Aku Wanita nggak keren boleh sih. Nginep, guys. Mohon maaf ya, ini wanita nggak boleh nginep. Main boleh. Kayak mainnya tapi Tapi pulang harus gitu. sehari gitu ya, kayak one day Kayak, kayak "Yaudah, bener-bener kamu main nggak sehari apa-apa, main. Tapi kamu pulang. Ditunggu sampai jam 12 pun kamu pulang. Pulang aja, pulang. Yang penting pulang gitu ya. Gak apa men, itu tipikal orang tua yang pengen anaknya selamat, terutama anak cewek kan, kayak yang sih, benar. punya anak cewek kalau pulang malam juga mikir kalau nginep kok ya nggak tahu nanti nginepnya di mana gitu. Tuh orang tua mungkin lebih gimana? Enggak. Bukan. Gitu sih. Bukan Pak Selamat ya. Bukan Pak Selamat. Beda dong. Bapak Kongres. Bapak Kongres ya. Bapak Kongres. Oke. Terus apa ya? Mungkin ini deh, karena tadi kan kayak ngerasain Jogja kayak gimana, terus Semarang kayak gimana, yang Semarang itu rasanya lebih picky atau mungkin kayak harus bener-bener menyesuaikan diri banget untuk bisa masuk ke lingkungannya, sedangkan kalau Jogja tuh kayak kamu apa aja pasti bisa masuk gitu. Kalau dari Mas Vigo sama Mbak Fania deh, yang paling disuka dari Jogja itu apa dan yang nggak disuka tuh apa? Kalau Mbak Fania dari Semarang tuh suka, yang paling disuka apa, yang nggak disuka apa? Fania dulu kali. Fania dulu. Jogja enggak apa sekalian. Sekalian deh. Fania dulu Fania. Fania Lebih di dulu. Jogja gak sih? Aku lebih suka kayak di Jogja tuh nyari apa ya? Kalau aku lebih ke pantai sih. Suka pantai. Suka pantai ya? Suka. Anak pantai. Semarang ada pantai loh. Beda Pantai ya, Marina. beda kayak Coba nggak bisa buat renang aja. Kamu mau renang hanyut men. sebenarnya bisa sih. Cuman nggak aman nggak sih? Iya, aman, aman. Kayak- Sekeren Jogja juga sih. Kayak Oke. vibes-nya pantainya Jogja juga beda gitu loh. Iya sih, iya. Benar. Bener. Tapi Gunung Kidul bener sih. loh. Mention Pantai Marina, aku pernah itu kan live in. Jadi kayak bantu di rumah nelayan gitu kan. Aku jadi nelayan, ikut naik kapal, Terus ikut cari ikut ikan. Terus aku tanya bapak, Pak, ini kita tidak pun di Marina deh, kita, wah pantai gitu, lihat pantai. Terus yang terbesit pertama, iki pantai gitu. Gak tahu kenapa, ekspektasi ini kayak, iki pantai. Sampai ada tulisannya Pantai Marina, serius iki pantai gitu loh. Ya Kaget memang ya? sih vibes-nya jauh Beda, banget. beda. sih. Ada beda itu bukan semata-mata beda karena nggak bisa dibuat pariwisata, cuman karena memang gimana ya, Jogja itu kan selatan ya, di Jawa bagian selatan, sedangkan Semarang tuh utara. Nah, sedangkan utara tuh kan kayak setauku ya kayak pantainya memang bukan pantai yang seindah gitu ya, bukan pantai pariwisata seindah yang di selatan Suasananya gitu. beda. Lebih ke situ aja sih. Mungkin apa ya, perairannya itu perairan yang untuk kapal pelabuhan gitu-gitulah. Kalau di Jogja kan Mau di Pariwisata. di Jogja ya nggak ada pelabuhan juga. pelabuhan juga, nggak ada laut, nggak mau kemana, orang langsung samudra. jadi gitu, benar-benar kayak apa ya, mungkin konsep di kepala kita pantai itu yang pasir, terus nanti ada ombak-ombak ke arah pasirnya kan. Ya tapi kan kayak kalau di Semarang Pantai Marina, pasirnya mana ini? Ya gitu kan. Ya, Ada pasirnya. ada memang ada. pasir, Tapi kayak campur sampah tapi. campurnya itu kayak sampah gitu.
Campurnya Campurnya- mau renang bungkus Indomie gitu. Mau renang ki sik tinggir ki sik gitu kan. Itu. Mikir-mikir ya. Heeh. Beda sih, beda. Pantai di Semarang sama Jogja beda banget sih. Itu kalau Fania pantai ya. Ya, Kalau kalau aku kamu- lebih ke yang orang-orangnya sih, men. Orang-orang Jogja full ngangenin sih, gila. Terlepas punya cerita juga, Iya, cerita percintaan di Jogja juga. Memang orang Jogja tuh ramah-ramah, maksudnya kayak yang Nggak nggak bisa, benar-benar nggak bisa dibandingin sama orang-orang yang di Semarang. Maksudnya bisa dibandingin, cuman kayak yang sejeglek itu. Maksudnya kayak yang banget. aku pribadi jujur kangen sama temen-temen yang di Jogja karena mereka lebih ke yang kemana-mana gas yuk, nggak perlu. Kalau di Semarang ya ada beberapa temen yang kayak main yuk kemana gitu, ke Burjo gitu, mikir-mikir dulu. Ya, Nah. Men gengsi, kemana? guys. Gengsi, guys. Ke kafe gitu. Nah kalau kafe mereka langsung semangat gitu. Dan kafe pun kayak yang kafe pun bahkan kayak kalau yang mungkin di Semarang kafe gitu kayak tahu listnya tuh kafe mana aja. iya benar. Kayak kalau Ada Burjo ya tuh di list iya. itu ya. emang Burjo ngendi sih? Padahal misal sebelah rumah ada aja kayak ya gitu sih. gitu. Kalau di Jogja sebenarnya ada yang kayak gitu. Burjo yang dalam tanda kutip idaman banget gitu, kayak Andeska gitu-gitu. Andeska juga banyak di Jogja. Kalau di Semarang tuh Burjo Pantry, Holik kayak gitu-gitu loh yang terkenal. Cuman terlepas dari Burjo yang terkenal pun, Burjo yang sederhana-sederhana kayak yang nggak segede Andeska atau Holik atau Pantry itu pun juga masih oke gitu di sana. Karena mereka cara masaknya menurutku ya kayak ya enak aja. Kalau di sini, kalau di Semarang ya Burjo satu dengan yang lain kadang ada yang beda ya nggak? Ngerasain juga kan teman-teman. Nah, lah ya kayak gitu sih. Gitu. Itu dari orang-orangan juga, dari makanan iya. Terus Jogja itu jalannya rata. Itu. Ada cerita nih. Ini. Ada cerita ya. Jogja itu jalannya rata. Bener. Kota Jogja ya, maksudnya bukan di kabupatennya. Kota Jogja itu paling enak bawa matic. Bener. Karena apa? Matic itu tinggal gas. Lampu merah 50 meter di depan, gasnya dilepas, nggak usah direm, nanti berhenti sendiri. Itu enaknya. Aku di Salatiga nyoba, gitu tak. Nggak bisa, guys. Aku boncengke mbakku kan, terus tak lepas, dikeplak. Dek, kok nggak direm toh? Aku juga pikir, oh yo kok mandek-mandek yo. Ternyata pas turunan, pilihannya kalau di Salatiga itu harus direm antara glender atau bablas. Iya. Antara mundur atau bablas. Bener. Di Jogja astaga Rata. enak banget. Rata, men. Aku di Jogja dulu sering banget jalan kaki. Kayak malam Karena malam apa? ya, bener. Jalan kaki aja nggak capek. Kemana-mana juga dekat. Kemana-mana deket. Jalannya rata. Jalannya rata. Jalan Dan kaki. jalan kampung banyak banget. Jalan kampung tuh banyak banget. banget. Lewat sini sebenarnya gini, Jogja itu kecil. Jogja itu Ya, kecil. Cuman jalannya aja yang banyak. Oh, Jadi iya. orang tuh Bener, kayak bener, itu bener Jogja tuh kok kita luas banget toh. Kesini kok kayaknya jauh banget. Enggak, itu banyak jalan yang Banyak jalan aja. jalan-jalan ini, kecil jalan tikus gitu-gitu. ya? Ya, jalan-jalan tikus gitu. Emang apa ya? Dulu aku pernah jalan dari sekolah sampai rumah itu sekitar 8,9 km malam-malam bawa apa ya? Ya, enggak. Bawa cewek masa jalan kaki, Mas? Gengsi. Oh, gengsi, Tetap gengsi. enggak bisa. Itu habis pulang dari lift ini tuh kan bawa kayak tasnya gede, berat, tapi jalan sampai rumah juga nggak capek-capek banget gitu loh. Yang bener-bener kayak ya udah ini jalan kaki tuh kayak gini, yang nggak ngoyo, yang nggak berusaha keras banget. Iya, bener. Jalan tinggal jalan lah gitu. Terus dari apa Jogja itu rata tadi ada alasan tersendiri, men. Karena aku suka nyepeda sebenarnya. Oh iya. 3 hari pertama aku pindah Jogja, aku langsung pinjam sepeda temanku, muter keliling ring road Jogja, muter kota Jogja pakai sepeda, men. Bener-bener muter enak banget. Enak. Dan banyak orang bilang setiap sudut Jogja punya cerita. Bener banget. Aku Jadi setuju kayak sih, yang itu setuju. mau kesini, oh iya dulu aku sama teman atau aku sama mantanku dulu lewat sini pernah beli angkringan, atau aku lewat sini pernah jatuhin helm, kayak gitu tuh ada ceritanya sendiri gitu loh. Iya, siap sudut Jogja tuh kayak aku pernah jatuh di sini, bawa motor jatuh di sini, aku pernah ketangkep polisi di sini. Itu kayak itu pun ya cerita gitu loh. Cerita. Jadi kayak tiap lewat itu kayak ning kene aku pernah ini gitu. Ning kene aku tahu tiba ning kene. Memori banget, enggak tahu kenapa. Gitu. Jatuh cinta aja sama jalan itu bisa gitu loh. Saking penake, saking tiap hari ketemu jalannya, saking nyaman. Jalannya tuh lebih bikin nyaman daripada
Ya. Si dia. Tapi kita ngomongin tadi kita nggak maksud buat jelekin Semarang juga sih. Itu Iya. cuman ya mungkin ada beberapa di lingkungannya kita doang yang Iya sih. agak kurang lah gitu. Iya. Kurang cocok sama. Oh enggak, tapi buatku pribadi Semarang masih tetap rumah. Oh iya. Semarang masih tetap rumah secara aku orang Semarang. Jadi ya mau gimana pun ya lebih enak di rumah gitu loh. Ya gitu. Terlepas juga Semarang ya toh ya juga gimana ya? Lahirnya di sini jadi aku lebih punya banyak teman di sini juga gitu. Iya. Teman-temannya lebih klop di sini gitu sih. Di Jogja banyak, cuman kalau klop-klopan lebih klop di sini aja gitu. Oh gitu. Tapi Jogja seru sih. Banget Seru banget. sih, bener. Kalau di Jogja tuh kalau aku ya kita udah sering kesana tapi pengen terus kesana. Iya, benar. kan? Iya, memang. Iya. Nagih. Oh, terutama sekarang gini, Jogja itu seminggu gimana ya? Istilahnya seminggu sekali tuh ada tempat baru. Ada tempat baru. Kalau nggak tempat baru pun ya tempat yang lama kayak di rebranding atau dibeli sama siapa gitu. Jadi baru kayak aku nih pindah dari Jogja ke Semarang. Iya. Terus balik lagi ke Jogja jalan-jalan terus kayak yang ayo mau biasanya ke sini loh kok ganti gitu loh kayak gitu jadi nggak akan pernah bosen kalau orang dari luar Jogja buat mau ke Jogja lagi itu sih Iya, menurutku. makanya kayak kita udah kesana kan. Terus ya kita udah sering kesana, terus iya. Kayak kesana, sana Lu lagi ngapain gitu. juga gitu loh. Padahal kalau dari Semarang jauh banget ya. Ya lumayan lah. Ya lumayan. Kerasa lah, Kerasa lah. Tadi kan udah hal apa namanya? Yang disukai, ya yang favorit disukai. itulah. Kalau yang paling gak disukai? Paling nggak disukai dari Semarang dulu. Ya. Dari Semarang. Temen sih. Kalau aku ya, kalau aku jujur li temen kayak Teman susah atau banget. pertemanan? Pertemanan. 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 bukan dia. Dia orang Boyolali, bukan orang Semarang loh. Orang bukan orang Semarang. Kayak susah banget cari temen yang bener-bener gimana ya? Cocok gitu. Klop. Kayak klop Yang klop. gitu. Wah, bukan main kayak. Yang kayak sekali ketemu lanjut terus gitu nggak bisa ya. Kadang bisa ketemu, tapi nanti beberapa saat kemudian pasti nggak bakal lama. Oh. Iya. Nek menurutku gitu sih. Astagfirullah. Maksudnya bukan meninggal. Nggak lama nih, maksudnya nggak lama. Nggak ketemu lagi. Akrabnya gitu loh. Usia nggak lama. pertemanannya. Usia pertemanan. Bukan orangnya, Pak. Kasihan dong. Orangnya ya, Sakit. kasihan banget kalau orangnya. Oke. Ya, Di bener. ghosting temen sih. Ghosting temen. Bener, di ghosting pacar nggak enak apalagi temen. Ya, Emang punya pacar? kebetulan ada. Oh iya. Puji Tuhan nih. Berapa Sudah. Ger? Satu. Apa enggak tuh? Satu kota satu maksudnya. Oh. Iya. Enggak. Kamu jangan tanya balik Rikmas, dia nggak bisa jawab nanti. Ya, iya. Mas Rikmas ada pacar Udah lanjut. yang nggak disukai dari Jogja. Tadi kan udah Semarang, Yeah. yang nggak disukai dari Jogja deh. Yang nggak disukain dari Jogja Susah kayaknya sih. apa ya? Yang nggak disukain dari polisinya. Polisi. Serius polisinya men. Bener. Polisinya sih ya. Polisinya tuh rombongan gitu. Rombongan anjir. Baru lewat nih. Enggak. Kayak polisinya tahu kita mau ngelanggar. Belum lewat men, udah keluar pos polisi. Iya gitu. Bisa gitu ya, kok bisa langsung gitu ngerem, ya? bener. Iya. Di ring road, wah parah di ring road. Apalagi yang ring road Jombor itu. Ini kayaknya bukan rahasia umum sih, maksudnya kayak semua orang tahu gitu loh. Kalau polisi Jogja memang iya sedikit rese sih ya. bener. Apalagi di terminal Jombor. Kalau enggak, kalau di daerah-daerah dekat tempatnya tempatnya Edgar tuh di itu. Di enggak yang dekat sekolah. Di itu loh Gejayan. Yang mau Demangan. Yang dari Kita nggak tahu, Pan. Kita nggak tahu, Pan. Pertigaan. Iya. Kita nggak tahu, Pan. Iya, Iya. Itu. Kita nggak tahu kan. Gitu. Enggak, ini Dobel tembalang. ada salah satu spot polisi-polisi yang lumayan rese. Gimana kalau Semarang gimana? Ada nggak spot polisi yang lumayan rese nih? Ada Bangkong. Gimana? Bangkong itu Oh di Bangkong ya, lumayan rese ya. rese Di banget. Bangkong berarti pas perempatannya itu. Nah, perempatan. Jadi Pas kayak perempatannya- Bangkong tuh kalau misalnya kita udah ngelewatin garis dikit itu loh. Itu polisi udah nyamperin. Iya kan? Itu Iya. parah sih Bangkong. Yang untung ngelewatin garis dikit, di Jogja belum lewat men. Kayak udah tahu aja mau ngelanggar gitu. Garisnya tuh masih jauh udah tuh. Lampu masih hijau, kayak udah keluar dari kok gitu. Dan enggak. Langsung rem mendadak tuh, langsung goyang motornya. Gue tahu udah pernah dikejar polisi belum? Dikejar polisi pernah. Aku pernah Dia lari. enggak dikejar bawa motor, Jadi aku bawa motor. Enggak, iya. dikejar bawa motor. Jadi gini, Malioboro
Tahu kan Malioboro? Iya, Malioboro itu kan satu arah. Ya. Terus itu kan sebenarnya ada kayak kalau kamu dari Kridosono Ya, dari Kridos. itu kan Turun kayak ke ada bawah itu. itu kan kayak ada Enggak tahu. ada jalan misah di mana kalau ke kanan itu ke Sarkem, Ya. yang kiri ke Malioboro. Iya, betul. Aku awalnya itu mau ambil kanan, tapi kayak nggak yakin. Nanti sih lah, maju sih. Pas udah masuk jalan Malioboro-nya, di kanan itu tuh kayak ada memang kayak ada dikasih space kosong untuk jalan. Tapi ternyata itu nggak boleh belok kanan kan. Aku belok kanan, set udah santai belok kanan, set di belakang lu. Aku siapa iki? Kenapa iki kan gitu kan. Set tiba-tiba diselip di bener-bener kayak dijajari gitu toh. Berhenti dulu Mas. Mati. Kenapa iki kan? Itu kondisi aku belum punya SIM. Wah, Kondisi tambah-tambah tuh. tambah-tambah kan deg-degan sih deg-degan, cuman kan kayak nggak boleh ditiru ini. Kayak wis lah. Ben sik ngono kita berhenti. Nggak tahu kenapa tangannya polisi itu kayak cepet banget gitu loh. Melimpa. Crek, langsung ambil kunci srek gitu. Masnya tahu ngelanggar apa? Nggak tahu. Itu tuh nggak boleh belok kanan, Mas. Oh, nggak boleh ya, Pak ya? Nggak boleh. Ayo ikut saya ke kantor. Untung kantornya yang ya kayak kantor apa sih kayak pos gitu loh. Ya, Yang pos, masih di pos. Malioboro-nya kan. Untung masih di situ, masih Kantor pos. bukan kantor bos. Kantor pos polisi maksudnya. Kantor posnya polisi gitu kan. Untungnya masih bisa ya secara damai lah. Iya. Yang nggak perlu ke pengadilan. Itu kebetulan juga pas minggu-minggu lagi UTS. Oh, iya. Kalau harus ke pengadilan kan pagi kan masih UTS. Aku ngomong, "Pak, pagi masih UTS, Pak, saya, Pak." Oh ya sudah gini dijelasin. Jangan diulangin lagi. Ya pokoknya jangan diulangi lagi gitu. Sempat ditanyain kan, SIM ada? Kita ada, Pak. Aku kebetulan kan aku dari kelas bahasa. Di kelas bahasa ini ada kayak kelas teater gitu. Kayak acting lah. Oh. Awal buka dompet gitu kan. Waduh, gitu kan. Actingnya kan, aduh, Pak, ketinggalan nih, Pak, di kamar rumah. Tapi punya Pak. Kalau mau tak bawain, bisa tak bawain. Yang penting yakin dulu. Iya. Yang penting yakin dulu. Pesan ada atau enggak Oh, terakhir. ada atau enggak nanti dulu. Harus yakin dulu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Gini. STNK ada toh? Ada kok, Pak. Wah, bisa keluarin, enggak apa-apa. Masih aman. Boy, selesai, udah pulang. Dibilangin enggak boleh diulangi lagi ya. Nanti eman soalnya kamu masih muda loh, Dek. Masih Yeah. dikatain gitu, masih Yeah. muda. Yeah. Enggak boleh ngelanggar. Oh, ya udah, Pak, siap, Pak. Masih muda lagi gitu kan. Tapi lucu men, aku pernah kejadian di Jogja juga. Aku tuh yang ngelanggar, Iya. ngelanjut topik yang tadi dengan harapan masuk gang kecil, gang tikus tadi aku bisa kabur. Ternyata enggak, sama aja polisi ngejar men sampai jauh. Oh, aduh, kalau di Semarang kan udah masuk gang itu polisinya males ya, Iya, mungkin ya biasa. udah gitu, Ini udah bener-bener dikejar gitu, terus kayak yang waduh ketangkap, terus ya udahlah dendang ambil di pengadilan gitu dan lain-lain. Lucu sih. lucu. Emang polisi seniat itu ya. Niat, kalau Iya. Jogja niat banget. Kayak GTA nyenggol mobil polisi dikit aja udah bintang 1 Iya. itu jelas itu. Sama kalau mungkin nambahi yang nggak disukai tadi polisinya reseh, tapi ya itu loh apa klitih Oh iya. klitih itu Ya, benar. Klitih Itu itu- aku pernah denger di mana ya? TikTok apa itu katanya kayak masih banyak kan sekarang klitih itu kan pada keluar. sebenarnya bukan masih banyak sih, tapi kayak balik lagi gitu loh. Dulu sempat kayak mereda, benar-benar nggak ada, udah nggak ada kasus lagi. Tapi tiba-tiba akhir-akhir ini aku waktu terakhir ke Jogja, temanku bilang, klitih bali neh gitu. Ya ampun, kayak kenapa sih? Nek pendapatmu piye Mas Tapi tentang gini, klitih? sebenarnya klitih itu apa? Oke, Itu apa? buat teman-teman yang nggak tahu ya, klitih itu sebenarnya sama kayak begal. Beberapa ada yang beberapa ada yang lanjut mengambil ada yang mengambil barang, beberapa ada yang cuman istilahnya sangar-sangaran. Sangar-sangaran tuh bahasa Indonesia ya pengen terlihat sok jago aja, pengen terlihat jago gitu. Tanggapanku ya gini, sebenarnya klitih itu yang bikin miris itu klitih itu biasanya dilakukan sama anak-anak di bawah umur. Jadi gitu kalau mau dihukum juga nggak bisa karena ya masih di bawah umur itu dan kayak gitu pun kalau ketangkap orang tuanya doang yang dipanggil, yang dikasih tahu dan lain-lain. Pernah waktu itu dibahas sama kepolisian kayaknya yaitu gara-gara masih di bawah umur nggak bisa dipidanakan, nggak bisa diberi hukuman dan lain-lain, cuman orang tuanya yang diarahkan gitu. Dan ini jadi satu hal yang menurutku di Jogja itu
nggak tahu kenapa kok lumrah gitu. Bagi teman-teman yang mungkin masih SMP atau mungkin masuk SMA ya, SMA SMK gitu, nggak tahu kayak mereka di sana jadi ajang dalam tanda kutip adu kekuatan juga, adu biar keren gitu. biar jago, biar kelihatan jago juga, lebih ke situ sih. Itu jadi hal yang apa, yang sedikit menyeramkan. Sisi seramnya Jogja tuh ya di Klitih itu. Makanya aku mau pesan juga buat teman-teman mungkin nanti yang nonton ya, hati-hati kalau mau jalan di Jogja malam-malam, karena Klitih tuh kayak nggak tahu jam. Ya benar-benar nggak tahu jam, kayak yang ya jalan yang mengendarai. Karena mereka nggak mengenal kendaraan, men. Maksudnya kayak yang tiba-tiba lewat gitu, dibacok gitu. Terus lah kirain mau diambil apa, enggak, ditinggal gitu. Karena mereka ramean. Karena aku pribadi pun juga pernah hampir di Klitih itu tadi. Ceritanya aku lagi jalan malam pulang dari nongkrong sama teman-teman. Tiba-tiba dipepet sama motor. Kalau di Jogja tuh ada motor yang rame banget, serame Vario dan Scoopy, itu KLX. KLX itu motor trail, motor jenis trail itu. Motor trail itu sama kirinya Vario. Dipepet bener-bener dipepet, terus kayak yang, "Mas main yang di ngono, Mas mau kemana?" gitu. Mau pulang, bener-bener dipepet. Terus ya aku sedikit panik waktu itu. Terus aku melipir ke rumah warga. Sebenarnya mau berhenti di kantor polisi, cuman kayak yang udah kelewatan jauh juga, dan aku kalau mau ngerem tambah bahaya di akunya. Jadi yang aku lakuin cuman ngegaspol aja, terus kayak tadi berhenti di rumah warga gitu sih. Kebetulan juga ada orang ronda atau apa gitu, kayak lagi nongkrong di joglo gitu loh. Terus orangnya kabur, gak berani ajar, lebih ke situ sih. Tapi temanmu ada yang pernah kena, Gu? Jelas pernah. Ada yang pernah kena. Sininya jadi dibacok. Sininya berapa jahitan gitu, dari sini sampai sini. Belasan jahitan ya ya. Gitu. Bener-bener separah itu dan seserem itu sih. Dan ada juga temanku yang melakukan dan dia ketangkap. Gitu. Jadi ya kayak nggak tahu ya kenapa jadi hal lumrah juga, padahal itu bahaya gitu sih. Bahaya. Gini, mungkin aku bisa jelasin lebih jelasnya. Karena Klitih itu adalah hal yang lumrah tapi terjebak pada image yang buruk. Gini, Klitih itu awalnya kegiatan di mana kita itu lagi gabut suwung gitu ya, ke pasar Klitian. Jadi kayak ayo Klitih itu maksudnya ke pasar Klitian itu. Muter-muter kayak ya cari-cari Pasar jalan. Jogja Klitih gitu. Pasar Jogja Klitian. Pasar-pasar yang jual barang bekas. Jadi kayak kalau mau cari spare part motor bekas juga di situ banyak. Aku naik motor klasik kan. Terus kadang kalau thrifting baju-baju second gitu, jaket gitu banyak banget. Dan itu kayak ya itulah yang membuat lumrah, karena di kala suwung ke pasar Klitian ada kegiatan nemu-nemu apa gitulah. Jadi kayak sebuah kegiatan sendiri. Tapi karena terjebak di image yang suwungnya awal itu tadi, nah gabutnya itu tuh jadi kayak ke arah yang negatif gitu. Contohnya begal tadi itu, kayak ngebegal, nyerang orang, terus kayak ngambil barang-barang orang gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya Klitih itu ya hal lumrah yang terjebak pada image buruk gitu. Lebih ke situ sih. Tapi menurutku Klitih juga ini sih ganggu ini ya, citra Jogja sendiri ya. Iya sih. Yang bilang Jogja Jogja istimewa lah, atau Jogja buat tempat healing gitu loh. Iya. Dan itu juga gara-gara Klitih, Jogja tuh dulu punya tagline, Jogja berhati nyaman. Cuman gara-gara Klitih itu ada beberapa orang yang mengganti jadi Jogja berhenti nyaman. Nah, hal-hal kayak gitu yang berhenti nyaman. Gimana tuh? Berhenti nyaman di Jogja. Nah, ya kasihan aja sih buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami kejadian atau mungkin udah sedikit takut dulu kalau mau ke Jogja karena hal itu kayak gitu sih. Lebih kasihannya lagi ke orang yang awam dengan Jogja. Itu yang kasihan banget, karena masih awam ya, nggak tahu banyak, taunya cuma suruh hati-hati dan sebagainya, tapi kan tetap kita nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu kan. Ya itu bisa dibilang ya sisi buruk itu tadi sih. Ya kayak susah gitu. Tapi Jogja ini sih overall juga baik-baik aja sih. Tetap baik sih. Yang penting kita Tetap. hati-hati aja. Dari sekian banyak nggak banyak juga sih. Dari sekian hal buruk yang aku sebutin tadi,
tetap hal-hal baiknya tuh juga masih dominan. Lebih banyak, iya. Lebih banyak juga kayak Kelihatan. gitu. Tetap bakal kayak Yes. hal buruknya itu akan datang ketika memang diingat-ingat. Ya. Tapi kalau memang secara nggak langsung di luar kepala pasti cuman ya hal-hal yang senang-senang itu pasti lebih banyak gitu sih. Gitu sih. Iya sih. Iya. Iya, benar banget. Terus ngelanjut tadi tentang Jogja. Apalagi aku mau tanya apa ya? Stereotype orang Jogja gimana Van menurut Oh, iya. kamu? Cek Vanya dulu. Vanya dulu. Ya aku mikir. Dari orang Semarang Ntar jadi gini. kamu gantian Jadi yang gini. stereotipnya orang Semarang. Oke, Gantian. ya. Jadi kayak pertanyaannya mungkin lebih kayak gini ya. Menurut Mbak Fania itu stereotip orang Jogja itu kayak gimana sih sebagai orang yang Ungaran Semarang gini lah. Gitu. Kalau aku menemui orang Jogja itu ramah sih, sama kayak cerita-cerita yang tadi kalian bilang. Bener-bener sing ramah, grapyak gitu loh. Yang nggak lihat meh kamu meh lihat enggak, maksudnya kayak kamu dari mana? Kamu bukan suku ya, kayak ras ya gitu lah. Orang pokoknya. kamu orang mana? Gitu. Orang Kayak mana. tetap menerima gitu loh, walaupun apa adanya. Kayak ya udah grapyak. Enggak udah grapyak tuh kayak kerapyak itu ya. Kerap ya, Bro. Itu kerapyak. Ya enggak sih? Hah? Gudeg. Keplak. Apa? Geplak. Geprek. Apa? Enggak tahu. Apa ini apa Itu- ini? Aku enggak tahu. Bukan orang Jogja itu. Kalau bukan orang Jogja. Tapi saya tidak tahu ya. Sebagai yang pernah di Jogja. Oh, ini orang mana, tahu ya. Pak? Mungkin Orang bisa mana? diedukasi. Dari jauh. Dari jauh. Oh, Dari beta jauh dari ya. jauh. Kalau dari Mas Vigo ya stereotip ke orang Semarang. Orang Semarang gini, dari yang udah tak sebutin tadi kayak orang Semarang ngutapain gengsi dan lain-lain. Dari ya itu tadi kan gengsi ya, orang Semarang tuh gengsi. Cuman kalau mau diambil dari sisi positifnya aja, gengsi orang Semarang tuh bisa nge-build kita buat wah aku harus bisa nih kayak dia. Buat kita nge-aim lebih tinggi, buat kita kayak ngincer kayak oh dia bisa kok kenapa aku enggak gitu. Mungkin memang kayak beberapa orang mempermasalahkan kan dia dari keluarga yang gini, dari keluarga yang gitu, dia orang berada, dia orang enggak. Terlepas dari itu kita bisa dididik atau diubah mindsetnya buat oh aku bisa kok kayak dia. Itu sih kalau orang mau ngambil dari sisi positif ya. Cuman terlepas dari gengsi atau enggak, orang Semarang ya gini orang Semarang, orang Jawa yang ada antara ada dan tidak Jawanya itu ya orang Semarang. Itu sih menurutku ya. Antara ada dan tidak iya kan? Antara ada dan tidak. Kalau Semarang tuh Kalau- apa ya? Jawa iya, bukan Jawa juga iya gitu loh. Iya, Kayak campuran gitu loh. Iya. Tengah-tengahnya gitu. maksudnya sebagai kita yang pernah di Jogja ya, semua apa kayak ngobrol apapun ketika ketemu siapapun deh, tukang beca atau tukang parkir dan sebagainya, ditanyainnya pasti pakai bahasa Jawa. Wah, bener banget. Pakai bahasa Bener Jawa. sih. Bener. Apalagi Apapun. nanya arah mata apa nanya gimana? Nanya arah itu tuh bukan bilangnya itu bukan kayak habis lurus ke kiri, kanan, habis lurus ke bukan. kanan, enggak. Ngajeng niko ngetan sithik terus ngalor ngono. Keras banget ya. Nanti ke utara, habis ke utara tuh ke barat. Guys kita gini. Buri kali. Buri kali. Iya, kayak gitu. Dan ini kali di Jogja itu kan nyambung semua. Jadi kayak yang Solokan Mataram misal, ya nyambungnya dari ujung bisa sampai ujung. Dan kalau Kali Code juga ya Bantaran Kali Code gitu juga bisa. Ya bener-bener yang bakso? Enggak ada. Ya itu sih. Mungkin lebih kayak ya kesan dari orang Jogja sendiri itu memang sudah kayak ramah dari awalnya. Dan kalau mungkin dari orang Semarang kayak lebih yang apa sih istilahnya kalau zaman sekarang tuh ngambis gitu loh. Yang benar-benar ngejar sesuatu, lebih kayak ngejar gini. Mungkin lucunya gini, slogannya orang Semarang mungkin kalau dia bisa kenapa aku nggak bisa.
Tapi kalau orang Jogja tuh kalau dia bisa kenapa harus saya gitu loh. Ya udahlah biar dia aja lah gitu loh. Lebih kayak gitu sih. Gitu. Tapi gue menurutmu nih hal menarik di Jogja itu apa? Sama kamu Van, antara kamu juga Van. Hal menarik di Jogja banyak, men. Pariwisatanya Paling nggak habis-habis. Pariwisatanya nggak habis-habis. Terus kota pendidikan juga, karena kota pendidikan itu sendiri, jadi di Jogja itu kita ketemu sama banyak orang dari manapun, bener-bener dari manapun. Mungkin iya di Semarang kita juga ketemu kayak orang dari Kalimantan, dari Sumatera, iya. Cuma di Jogja itu menurutku lebih beragam, bener-bener lebih beragam, karena terutama aku dulu juga dari sekolah swasta yang ada ada asrama putrinya. Terus kayak yang aku punya teman dari timur, aku punya teman dari Kalimantan juga gitu tuh, dan iya orang-orang Batak juga, dan lebih beragam aja sih kalau dari segi pertemanan gitu sih kalau aku. Kalau Mbak Fania, Kamu Van, Apa ya? yang menarik. yang paling apa ya menarik yang ngangenin lah kalau kamu pengen kesana lagi tuh. Kesana. Ini dari ngangenin dari aku ya. Bakpia strawberry. Mohon maaf, itu enak banget. Babi aku kus nih berarti. Enggak. Hah? Babi aku yang mana? Babi ada banyak. Babi tuh ada macam-macam. Ada yang bulat gini. Maksudnya ada yang bulat. kecil, yang kecil. Oh, yang kecil. Nah. Babi apa tuh? Bukan yang isinya babi juga. Enggak. Bakpia strawberry itu enak banget Babi sumpah. apa tuh? Iya sih. Babi apa tuh sih? Kalau ada bakpia strawberry. Ada, jadi tuh ada. banyak. Ada. Ada durian, strawberry, nanas gitu. iya. Tapi wah, gila strawberry paling enak bagiku. Yang kacang hijau yang kayak apa ya? Khasnya kacang hijau aja nggak suka gitu loh. Iya sih, bener sih. Lebih suka ya coklat aja aku nggak suka. Ya gitulah pokoknya aku yang paling Bukan nggak suka, mungkin bukan seleranya Fania. Fania. Kurang cocok. Kurang Contohnya di strawberry guys saya. Wah, Babi no sih. Babi kecap. Kalau Mak, sama aku, suka kalau manis. sama aku cocok nggak? Bisa diomongin nanti ya. Ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Udah. Kita gak ikut-ikut sih Gar. Enggak ikut sih ya. Kita enggak ikut sih ya. Suka yang manis tapi nggak kecap juga pak. Oh. Iya. Carinya yang ganteng enggak yang manis. Oke. Ampun. Enggak ikut-ikut ya. Udah ya. Yuk lanjut. Udah kita kalau dilanjut gini deh. Setelah Mas Vigo kan 5 tahun di Jogja. Terus Mbak Fania juga waktu sekolah SMK di Semarang. Nah dari di Jogja dan di Semarang itu ada hobi baru nggak sih? Kayak misal waktu dulu Mas Vigo masih di Semarang, aku hobinya layangan. Atau tadi Vigo sampai bilang di Jogja waktu motoran. di Jogja kayak suka Motoran, sepedaan motoran gitu. gitu loh. Aku dulu apa Fania dulu kali? Enggak, Aku dulu. Oke. Aku dulu aja. Itu tadi pertama sepedaan ya. Karena di Jogja jalannya rata dan support buat sepedaan terus gitu. Dan jalannya enak juga, yaitu sepedaan. Terus jalan kaki. Aku tuh kalau di Jogja jalan kaki tuh enak kemana-mana. Ya kerasa deket iya, nggak capek iya. Terus ada cerita lah tiap jalan kaki gitu. Maksudnya kayak tiap pulang sekolah gitu, kayak hujan-hujan pun juga kalau jalan kaki nggak masalah gitu. Terus kerasa ada iya, sesuatunya. terus motoran sih kalau di Jogja lebih banyak teman motoran ya, karena di Jogja itu banyak orang yang naik kebetulan aku naik motor klasik nih Astrea kan, motor lama. Nah di Jogja tuh banyak banget dibanding Rame Semarang itu. deh. Di Ya, Jogja rame. tiap jalan dikit ketemu motor Astrea atau Vespa gitu. Gitu sih. Ya pitung tuh itu pitung CB itu banyak banget sih di Jogja. Kayak gitu. Itu kalau dari aku ya. Kalau dari Fania gimana? Nih Van, coba Van. Ayo apa? Hobi baru. Suka Aku lebih suka motoran. Mungkin jalan-jalan atau apa. setelah dari Iya sih. Ungaran ke Semarang itu bener. lebih suka motoran gitu ya. Karena dulu aku tuh sebenarnya di Ungaran tuh betah banget di rumah sebenarnya. Semenjak kenal Semarang kayak wah, kalau sekali nggak main nggak bisa. Bener-bener, kayak bener-bener di rumah ngapain ya? Kayak bingung sendiri. Kadang kayak di rumah nggak ada kerjaan, ya keluar aja gitu. Tapi dulu tuh nggak yang di rumah seminggu pun bisa. Sekarang nggak bisa guys. Iya, Kayak harus keluar gitu. Kayak ada apa sih ini kok nggak tapi bisa kok- ini tapi stay kok- gitu.
ya orang rumah tuh bikin kayak kamu kok main terus gitu. Tapi Ya, aku kadang- nggak bisa kalau nggak main nih gimana gitu. ya guys. Apalagi di Ungaran juga gak ada apa-apa kan, Pak? Mm-mm. Jadinya aku kadang mainnya nek nggak ke Semarang, Jogja. ke Jogja, Oke, ke mungkin Solo. mungkin nyamannya Fania ya di luar rumah. Nah bener. Emang Tapi bukan di rumah nggak nyaman kan? Di rumah nyaman-nyaman aja rumah kan? tuh rumah tetap rumah. Cuman bagiku kayak ya aku lebih nyaman di luar. Ketemu teman, Oke. nongkrong. Suntuk lah. Bener suntuk. bener. Ya mungkin lebih kayak Kadang malah sendiri ya gitu. sih Sendiri lebih jalan-jalan. melegakan ketika ada di luar gitu kan. Nah, bener. Gitu ya. Kamu juga ini kan, Gu, main game kan, Gu? Main Itu game. main game udah dari dulu apa gimana? Dari dulu banget, dulu dari sebelum pindah pun juga aku udah main game, cuman kan dulu belum punya komputer sendiri, jadi masih warnetan. Dulu di Jogja juga nyobain warnet sana sini, pindah-pindah gitu, karena Jogja lumayan banyak sih warnet yang proper ya menurutku ya dibanding Semarang, karena aku juga main juga gitu. Kamu main apa, Gu, dulu? Dulu dari zaman PB, point blank, tembak-tembakan. Aku lebih ke PB nggak tembak-tembakan. tuh? PB, terus main CS:GO, CS:GO. Ya, main Losaga, terus main Ayo Dance juga sampai. Game-game Facebook itu Dengar Ya, doang. game Facebook juga Dengar gitu. doang ya. Game House gitu. Game House. Pet Society. Gila. Dinner Dash, My Cafe. Cooking Academy, Cooking Mama, sing Iya, masak-masak di sini gitu nggak kan. tuh. Masak-masak, berdandan gitu. Kalau kamu main game juga, Van? Enggak. Enggak. Sama Main sih, main. Tapi aku cepet, Bu. Enggak gitu. Permainan hati ya. Oke. Enggak gitu, enggak gitu. Seru. player ya. Player. Loh, dia player, aku coachnya. Yes. Udah lagi sudah. Ya, udah yuk. Ya, Nge-game cuman kayak bosenan. Jadi berarti kayak ngegame-nya ya cuman kayak isi-isi, bukan sesuatu yang kayak wah aku harus kayak yang nge-game. pernah rame tuh loh. Cacing. Oh, cacing. Itu masih ada di HP ku sampai sekarang. Still trio sing undur. Yuyu kangkang. Iya. Berarti yang hobi baru itu yang kamu sepedaan. Iya, lebih ke yang Yang kalau di Jogja itu lebih pengen outdoor activity. Ya, lebih ke situ. Lebih ke gitu sih. Tapi kalau hobi yang memang dari dulu itu hobi game. Iya, ngegame kalau ngegame dari kecil deh kayaknya, karena dari umur 4 tahun udah dikasih pegang komputer sih ya. Dari umur 4 tahun udah dikasih Lumayan pegang ya. komputer, Guys. udah main game sih. Jadi gaming dong. Gaming. Punya PS. punya gimana sih? Punya PS. Punya PS atau dulu ya, dulu PS2 sih. Nah, Tapi itu kayak yang PS udah paling seru udah sih. lama banget, udah yang enggak main lagi. Bukan. Wajir, sih banget tuh. Kayak bukan PS kuy. Bukan PS. Kayak bukan sih. PS sih. Itu zaman-zaman Nintendo bapak saya sih, yang itu main Nintendo, sih. Oh, bro. kebetulan Nintendo sih. bapak juga seangkatan sama bapak saya. Oh mungkin. Oh, Makanya. mukanya. Ya. Hampir. Oke. Iya sih, oke keren sih tapi. Tapi ngomongin hobi ya. Kalian ada gak sih kayak hobi-hobi yang aneh gitu loh? Hobi aneh. Kayak Hobi aneh. Ada gak sih? hobi aneh, sumpah. Koleksi. Ini random aja sih ya. Mungkin ada ya buat beberapa orang hobi-hobi aneh gitu. Hobi aneh. Fania dulu deh, aku Koleksi. mikir deh. Ya, Aku tuh koleksi. Koleksi plastik. Aneh kan? Koleksi plastik. Jadi itu di kamarku tuh ya. Habis belanja gitu kan. Bawa plastik. Oh. Kan harusnya banget sih. kan aneh kan? Koleksi plastik ya. Kayak misal ke Rame atau ke Luas atau ke mall gitu lah. Itu plastiknya gak tak buang. Tak simpen, guys. Maksudnya Tak, paper kan- bag-nya gitu. Kan ada yang paper bag, ada yang plastik kan. Yang plastik kalau no print-printannya iya, itu loh. iya, iya. Bener-bener yang literally plastik gitu loh. Tak simpen, tak taruh laci. Dan itu tuh mau tak pakai eman-eman. Aku nggak tahu kenapa ya. Mau tak Iya sih. pakai nggak jangan deh, jangan. Aneh sih. Jangan dulu gitu ya, kayak Kalau eman-eman ada ini. plastik yang lain, kenapa enggak gitu loh. Iya ya, pakai yang lain aja dulu. Jadi itu tuh kan tak lipat segitiga gitu kan. Heeh. Dia tak taruh laci. Tapi ya berarti kayak misalnya kamu lagi belanja baju lah atau apa, kamu kumpulin gitu kan? Iya, tapi nggak semuanya juga. Lebih kayak, wih ini belum punya nih gitu. Bener-bener kayak koleksi banget gak tuh. Dan aku dari tadi mikir hobiku yang aneh apa ya? Koleksi plastik gak sih? Aku nggak ada sih hobi yang aneh. Hobi itu main game. Main game. Motor. Bigo lebih main game guys. Ngomong sendiri itu termasuk aneh gak sih, Bro?
ngomong sendiri. Aku nggak suka ngomong sendiri sih. Aku ngomong sendiri, Bro. Aduh. Itu hobi gak sih? Oh enggak. Oh, kalau jalan-jalan jauh Mungkin gitu lebih kayak termasuk kebiasaan. aneh nggak sih? Enggak sih. Ada kebiasaan mungkin, tapi kayak mungkin karena Edgar itu anak bahasa kali ya. Jadi, Oh, gitu kan. enggak. Jadi karena anak bahasa ya. jadi skill public speakingnya tuh harus dilatih terus. Nah, Tapi- aku punya teman-teman anak bahasa juga kadang ngomong sendiri, saking sering ngomong sendiri jadi kena itu mental gitu. Ya sih. Mantap. Karena kebiasaan dari waktu aku kecil. Ditinggal di rumah sendiri nyetel TV, tiba-tiba iklan mainan. Heeh. Bisa-bisanya aku tuh nunjuk ini aku udah punya. Oh, Di rumah gak ada siapa-siapa, ngomong sendiri. Ngomong sama TV. Iya, ngomong Sama iklannya ya. Oh, gitu. Jadi terus kalau di jalan gitu tuh kayak tiba-tiba bikin kayak ngejokes sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Wah. Aneh memang. Terus itu Kalau orang ada yang lihat kamu sendirian Untung- naik motor gitu. untung sekarang maskeran ya. Oh, iya, Jadi kan kayak bener. gerak bibirnya kayak nggak tahu gitu kan. Tapi kayak di jalan gitu ngomong-ngomong sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Kadang orang noleh juga kayak gak ada terus aja gitu. Kalau Rikmas ada gak sih hobi yang aneh? Ada enggak Mas? Main cewek bener Main ya, aneh sih. cewek. Hobiku normal sih. Ya normal-normal. Masih aja. normal ya. Iya, masih normal. Nggak ada yang kayak out of the box gitu. Makan upil ngono ya udah Mas. Waduh. Enggak sih. Udah. Enggak. No. Pernah tapi bukan Tapi hobi. bukan gak jadi sih? hobi. Tahu dong. Pernah. Ya kayak itu adalah apa sih? Ngene itu alternate apa ya? Kayak ibarat dari alternate universe dari MSG mungkin ya. Asin-asinnya iki something new gitu loh. Aduh. Iya, enggak boleh dibahas sih. Enggak bisa dilanjutin sih ini sebenarnya gitu sih. Tapi kalau masalah hobi itu kan kalau emang kita suka ya suka banget gitu loh. Ya. Dan gini, fun fact-nya gini. Sekolah itu tuh bisa lebih murah dibandingkan merjuangin hobi. Bener banget. Nah, ya Aku lebih rela uangku habis buat hobiku gitu loh. ya kalau misal motor gitu, aku lebih rela modif motor, kayak motorku dibrong apa piye dibandingkan untuk ke sekolah atau gimana dan sebagainya. Iya kan? Sejujurnya ya. Iya, sejujurnya. Iya lagi anjir. Iya kan? Nah ini nih. Hal terbesar apa yang pernah kamu keluarin dalam Untuk hobi. Untuk hobi. Mungkin tadi kalau sepeda apa ya sih yang pernah paling besar dikeluarin atau mungkin dari gitu kan lain? Pernah game atau pernah Game, top up misalnya. Game berapa sih. gitu kan mesti pernah. Game sih. Top Nggak up mungkin gitu. enggak sih. Gacha. Oke. Kebetulan hobiku ganti-ganti. Dan aku kalau suka sesuatu kayak tak totalin gitu loh. Misal dulu suka ya sampai sekarang suka ngegame. Maksudnya kalau ngegame pasti ada spendnya lah. Kalau paling gede ya waktu itu pernah beli apa ya? Beli ya skin kayak gitu tuh habis lumayan banyak gitu. Berapa? Nah, berapa? Nggak, Berapa itu total semua atau sekali keluar? Sekali keluar deh, sekali keluar dulu berapa? Sekali keluar pernah paling banyak 2,5. Enggak sampai 2,3an sekali beli. Sekali beli itu beli knife. Keren. Beli knife di CS:GO itu beli 2,3. 2,3an Bisa juta buat beli apa guys? Bisa buat beli apa guys? 2,3 juta buat beli skin knife. skin pisau di Iya. tasku. Bisa. Tapi kan bisa aku mikirnya CS:GO bisa dijual lagi. Jadi Iya. yang enggak Invest, rugi amat, invest. Alibinya sih invest. Alibinya invest ya. Alasan anak gamers invest. Iya, invest sih memang kan nanti bisa dijual lagi. Itu sih. Terus ya kalau dulu kan game kan ya itu, tapi kayak sekarang udah nggak semanyak itu. Sekarang lebih suka keyboard ya. Keyboard komputer ya. Keyboard komputer ya udah. gitu ya? Iya, keyboard mekanik yang cetek-cetek gitu. Suaranya Iya. kalau di ASMR tuh kayak tiap apa tombolnya ditekan-tekan gitu. Iya, Cek 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 cek, cek. iya. Terus nanti terakhir tombol spasinya Iya. cek 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 Iya, cek, iya, gitu iya. kan. Iya, itu keyboard sekarang juga ya suka sih, lagi suka itu. Jadi ganti-ganti sih. Kayak dulu suka beatbox, terus kayak yang belajar beatbox sampai sebenarnya mau beli alatnya juga, teman kayak yang masih mikir-mikir dulu. Alat bukan. Kan ada mikrofon, ada loop stationnya juga, itu kayak gitu. Bukan tenggorokan dong. Gitu sih. Kalau paling Giveaway. paling banyak keluar berapa? Siapa? Aku. Kamu paling keluar apa Paling banyak, paling banyak. untuk bukan paling banyak sih, gini sih. Kalau ditotalin
itu tuh kira-kira berapa? Berapa? Total dari game apapun ya. Game A, B, C, D kalau total tuh kira-kira berapa? Total berarti selama aku hidup ya. Yeah. Nggak banyak sih men sebenarnya. Kurang lebih. Berapa? Enggak mau, sekali beli 2,3 kalau di total. Enggak, tapi beneran enggak banyak. Menurutku ya, ada yang lebih maniak. Total seumur hidup aku pernah total buat game aja ya ini ya. Game aja. 15 sampai 20. 15-20 bro. 15-20 hanya untuk game. Oh bener. Tapi itu total. Iya. Total kayak sebulan aja sekarang seenggaknya habis 300 sampai 500 sebulan. Nah itu di total aja. Setahun berapa? Satu SKS. Kalau Mbak Fania paling terbesar keluar berapa? Aku nggak ada hobi. Hobinya main. Jadi Iya. terbesarnya itu di bensin. Berarti paling ini kan suka jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Motoran sih. Paling nekat lah. Ke Kemana? Jogja. Ke Jogja. Itu Sekali main itu habis berapa? Semuanya. Bensinnya kan 50 tapi paling jauh kamu di Jogja. di Jogja. Oh. Sendiri. Jogja masih aman lah. Korek. Bener-bener sendiri Tolong guys. dong korek, tolong. Kamu sendiri ke Jogja? Sendiri. Beneran? Keren sih. Semester 1. Keren. Semester Terus 1. kamu ngapain di Jogja? Makan bakso di Indomaret. Udah. Enggak, bukan bakso sih, itu bakwan kawi. Oh. Jadi di depan Indomaret ada bakwan kawi. Iya. Bukan di dalam, salah guys. Di depan Indomaret ada bakwan kawi. Bakwan atau bakso? Bakwan. Iya sih. Bakso belum tentu ada bakwannya. Kadang. Ya wes sih, ya sudah sih. Oke sih, itu mungkin anjir seru banget sih obrolannya. Kalau kita membahas hobi itu seru. Sebenarnya Ada. nggak bisa. Seru banget. Sama kayak yang bahas itu Semarang Jogja tadi juga sebenarnya nggak akan habis. Jogja nggak akan habis sih. Bahas Jogja aja. Itu baru seberapa. Belum, itu masih kecil. Gini, kalau bilang Jogja tuh kayak gimana sih? Mending kita nyaraninnya bakal mending sekolah Jogja. Mending Tinggal sih, lebih ke tinggal sih. Mending tinggal deh di Jogja sebulan aja lah. Seenggaknya sebulan lah. Ngerasain ya itu. Rasain sebulan di Jogja itu, wah itu udah Pulang Tapi mah kalau jadi orang seminggu nggak baru. kerasa. apa? Ya kerasa. Cuman kerasa, kalau tapi mending seminggu lebih kecapean nanti kerasanya. Iya. Cuman kalau sebulan kan kita bisa kayak sehari nanti kemana. stay-nya tuh masih lebih bisa dinikmati gitu lah. Memahami orang seminggu doang kayak kurang lah. Kamu kenalan sama orang. Kenalan seminggu. PDKT, seminggu kurang kan. Kurang. Aku kenalan sehari pernah jadi Jadi apa? jadi temen tetap jadi temen enggak jadi badut. Jadi badut. Ya Kasihan banget. Oh, enggak, sudah. jangan nanti overthinking ya guys ya. Oke. Nanti aku overthinking loh. Oke. Sudah mengurangi hal itu ya, sudah. Oke, ya itu seru banget. Terima kasih buat Mas Viko dan Mbak Fania udah mau join ngobrol-ngobrol di Bima kali ini. Makasih Thank banyak you loh. banget sudah nyempetin waktunya, udah nyempetin dong. Kayak Iya, nyediain bilang waktu. nyempetin Nyempetin banget banget loh. Susah banget Gar. Susah Buat banget. ngundang, Gar. Iya. Susah. So- Ngatur jadi jadwalnya susah banget sih. buat temen-temen yang kalau mau ngundang Mbak Fania benar-benar harus dari jauh-jauh ya. Iya. Karena Bener. kadang problemnya itu nggak cuman kayak schedule yang penuh, Apa? belum bangun, nggak ada motor gitu, lagi sakit gitu. Ya gitulah. Ya intinya thank you aja udah mau Makasih dateng. buat Fania dan juga Vigo yang udah nyempetin Kesempatan waktunya. kali ini bener-bener Semoga, seru banget. Semoga sukses lah ke sukses ke depannya Apa buat rencana kalian semoga sukses juga. amin lah gitu. Thank you banget. Thank you juga buat yang udah nonton sampai detik kali ini. Stay tune lagi. Jangan lupa buat share ke teman-teman kalian kalau memang kalian punya circle yang support. Asik. Ngeri kali. Maksudnya biar ya seru-seruan aja lah. Atau mau Oke. nonton bareng sama teman-teman juga bisa. Subscribe biar nanti ada notif kalian langsung bisa nonton. Dan juga jangan lupa like juga biar tetap ya like itu adalah salah satu support buat kita juga gitu. Untuk terakhirnya kembali lagi
atau ketemu lagi di Bima selanjutnya. Dadah. Terima Dadah. kasih.